Jumpa lagi. Jumpa lagi. Pakai bahasa isyarat dulu, Bang. Jumpa lagi. Oh, gitu. Jumpa lagi ya. Biar katanya kita di komen ini dasar pendukung Anies ya kan. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Biar adil. Kalau Ganjar gimana Ganjar? Tuh, udah lama udah nama apalah Tuhan dan apa gitu kan. Nah, tapi hari ini kita mau bahas bukan bahas 3 orang itu. Bukan bahas 3 orang. Ya. Kita bahas orang yang bikin gelisah capres-capres dan termasuk presiden kayaknya. Presiden. Kita akan bahas Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sejak kemunculannya bikin heboh. Iya, benar. Dari ngomong sejak mundur dari komisaris Pertamina. Dari dia bicara soal Jokowi Gibran nggak bisa kerja, tapi diklarifikasi karena mengaku bahwa videonya dipotong bahwa klarifikasi gimana, Bang? Klarifikasinya bahwa Jokowi tidak bisa kerja tanpa partai politik. Dan satu lagi, jadi dibilang Jokowi dan Gibran tidak bisa kerja karena nanti yang presiden Prabowo. Jadi nggak bakal bisa melaksanakan nawacita. Oke lah, klarifikasi itu. Entah apalah itu ya. Tapi memang kalau melihat sejarah hubungan Jokowi Ahok ya, itu naik turun. Wah, sedap. Hari ini. Iya, ngeri kan? Naik turun ya. Iya, karena ada bahasa paling mesra terakhir kapan tuh, Bang? Paling ya dia kan mengatakan naik turunnya berarti paling naik kapan ya? Paling naik mungkin 2016. Pasti di DKI. Cuma kelihatannya kalau gua melihat cara Jokowi memperhatikan Pilpres dengan calonnya Prabowo itu berbeda dengan Jokowi memperhatikan Pilkada 2017 karena kita kan ada di situ ya. Perbedaannya sangat terlihat dan jelas. Ketika Jokowi mengendorse dalam tanda kutip Prabowo kan dengan berbagai gaya ya, itu menunjukkan totalitas. Kalau menurut gua ya totalitas. Tapi ketika Ahok nggak ada sebenarnya. Jokowi nggak bagi bansos juga di Jakarta waktu itu. Iya, waktu itu ya. Bahkan nggak nyelamatin kawan juga yang kalau penjara kan. Jadi bisa dibilang ini, Bang ya. Jangan-jangan balas dendam Ahok nih Jokowi, ya nggak sih? Bisa jadi. Karena sebenarnya gini kan, hari ini yang kenapa Ahok keluar langsung dia menyoroti Gibran dan Jokowi adalah bahwa dugaan gue para pendukung Jokowi Ahok saat ini Jokowi Ahok ya dalam satu kesatuan 2002 yang dibangun di DKI itu ya. Di DKI itu sekarang di 02. Lagi ngumpul nih di Prabowo. Di 02. Kalaupun ada di 01 itu dia karena faktor apa? Dia tidak suka PDIP. Dia tidak suka Prabowo. Dia tidak suka Jokowi. Artinya pilihannya tinggal 01. Tapi ini jumlahnya sedikit, sangat sedikit gitu. Termasuk Veronica Tan kayaknya. Termasuk Veronica 01 ya. Nah, sementara yang suaranya di 02 adalah pendukung Jokowi Ahok 2014 tidak suka Jokowi, ya kan? Tidak suka Prabowo, tidak suka Anies. Tidak suka PDIP. Jadi masuklah 02. Sementara yang masuk 03? Gimana masuk 03 sebenarnya sedikit. Tidak terlalu banyak. Nggak sebanyak di 01 kayaknya. Jadi kayaknya pendukung Ahok kayaknya lebih banyak merapat ke 01 ya. Kalau kita lihat orang tetap lebih banyak di 03 dan 02. Gitu ya. Tapi 01 kebagian. Nah, kelihatannya Ahok keluar ini buat narik semua. Iya, untuk bikin gamang nih. Iya. Bikin gamang. Kalau narik semua sih kalau kata masih sulit lah. Kalau narik Veronica Tan juga sulit, Bang. Sulit. Adiknya pun sulit. Adiknya udah dukung Prabowo banget. Dukungnya Prabowo banget. Jadi seenggaknya dapat berapa lah gitu ya harapannya ya. Kalau Ahok kan mengincarnya 3-4%. Kalau 3-4%, hitung-hitungannya dikonversi ke angka kan sekitar 200 juta, 10-20 juta, sekitar 5-6 juta kan, 4-6 juta kan. Artinya yang dia incar adalah pendukung dia di DKI dulu. DKI Pilkada 2016 supaya balik kembali, dan basis-basis yang dulu menyalakan lilin. Basis-basis yang dulu menyalakan lilin ketika dia di penjara. Ya kan? Artinya kan itu loyal. Basis-basis loyal. Waktu itu Jokowi pun nggak nyalakan lilin. Jokowi nggak nyalakan lilin. Soalnya nggak mati lampu di istana. Nah,
Nah, jadi bisa dibilang berarti kan kalau itu cuma 3-4% dikit Bang ya. Berarti kayaknya jangan-jangan memang yang dihantam sama dia Jokowi langsung dong. Ya kalau gue melihat memang bisa jadi ya. Ahok ingin membuat batasan antara pendukung dia dengan pendukung Jokowi. Nah, itu ya. Walaupun Ahok bilang Jokowi itu as a friend, tapi politik itu soal soal kepentingan aja. Soal lu berada di posisi yang mana gitu loh. Nah, karena itu makanya gue melihat bahwasanya Ahok ingin menguji dirinya juga seberapa loyal orang yang menyukai dia dan menyukai Jokowi. Nah, makanya cara dia mengglorifikasikan diri dia itu bahwa itu mulai terlihat soal kemampuan dia di Pertamina, soal apa yang dia kejar dan segala macam itu mulai kelihatan. Dan dia kan mulai mengintrik 01 juga. Ya, jadi supaya pendukung DP 0%, cuma ngomong doang. DP 0%, dan lain-lain lah ya. Dia pengen mengambil kembali orang-orang yang tidak suka PDIP, tidak suka Ganjar, tapi suka dia, tidak suka Prabowo, itu supaya kembali dukung Ganjar gitu loh. Emang agak lucu sebenarnya konfigurasi pendukung masyarakat, pilihan politik masyarakat Indonesia ya. Ada yang nggak suka PDIP, tapi suka Jokowi Ahok, ada itu, ya kan? Ya buktinya kan ada perpindahan besar-besaran dari Ganjar ke Prabowo kan, hampir sejak pertama keluar deklarasi 8-15% katanya, besar loh. Nah itu dia sih. Jadi kalau gue melihat sih Ahok mungkin munculnya telat sih menurut gue ya, dan hanya menghangatkan suasana saja gitu loh. Tapi kita nggak tahu. Dan di satu sisi udah kemunculan Ahok telat, terus juga katanya Erick Thohir nggak ngeluarin surat kampanye nih. Bukan surat kampanye, nggak ngeluarin surat mundur. Jadi bahasa Ahok di waktu sisa yang tinggal nggak nyampe seminggu lagi ini, dia masih belum bisa kampanye Bang. Karena ternyata surat mundurnya belum ditandatangani sama Erick Thohir. Nah itu dia. Nah itu artinya memang jangan-jangan ntar dia nggak mundur lagi. Nah itu maksudnya. Jadi sebenarnya emang artinya memang sasaran Ahok nih, feeling gua ya itu tadi, selain ngambil suara, Jokowi juga diincar sama dia. Kan Erick Thohir nahan dulu nih bos, udahlah gitu kan. Karena dia sempat disinggung balas budi nih, ini ada di Tribun disinggung balas budi, diberi jabatan komisaris Pertamina, Ahok dia juga jadikan saya narapidana. Nah, dia itu kita menduga kan ya siapa lagi? Karena sebelumnya dibilang gini, dia menjanjikan reshuffle saya jadi menteri. Ada quote itu sebelumnya. Berarti kan dianya merefer siapa dong? Yang bisa reshuffle siapa lagi? Sebenarnya yang bisa reshuffle siapa aja bisa. Apalagi kalau partai politik itu punya kekuatan di parlemen ya. Nah, tapi kan pasti ada urutannya. Yang bisa mengajukan dan pertama yang bisa mereshuffle secara undang-undang kan presiden dong. Yang kedua, siapa yang bisa menyodorkan? Partai politik dong. Partai politik kan menyodorkan karena itu bagian dari komitmen. Nah, yang ketiga mungkin ada tokoh-tokoh yang berpengaruh di luar dari istana dan partai politik ya. Kan banyak ada ya, kalau bicara tokoh-tokoh yang berpengaruh di luar dari ada prime minister misalnya. Nah, di luar dari konteks yang tadi, konteks soal yang memenjarakan Ahok, tapi kalau kita bicara tokoh-tokoh berpengaruh hari ini di politik itu kan banyak. Ada Erick Thohir juga termasuk tokoh berpengaruh, Luhut Binsar Panjaitan tokoh berpengaruh di Jokowi, menteri serba bisa dan menteri semua. Nah, kan jadi banyak yang memang menjadi pengaruh gitu ya, untuk menentukan siapa yang disebut Ahok ini gitu. Nah, cuma memang kelihatannya Ahok juga dia kan politisi ya, keras di awal itu supaya orang langsung menarik perhatian. Dia ngegas saya dulu. Persoalan dia telat atau enggak itu nanti belakangan. Makanya muncul juga teori kuda putih Bang. Gara-gara itu coba narasi sebenarnya gue lihat kontra Ahok ini. Jadi dibilang lah kalau Ahok ini bukan kuda Troya tapi istilahnya kuda putih. Berarti suci nih kuda nih. Jadi dibilang sengaja disusupin sama Jokowi buat ngacak-ngacak tim Ganjar. Biarpun itu udah dibantah sebenarnya sama Hasto sama Ganjar. Kalau logikanya sengaja dikirim Jokowi untuk ngacak-ngacak T03 gitu. 03 kayaknya nggak masuk akal ya. Peluangnya kecil. Dibantah ya. Nah, dibantah. Kenapa nggak sekalian aja Ahoknya langsung ditarik ke ke 02. Nah, gini loh, Ahok itu karena gue pernah kerja sama dia ya, orang yang
ya nggak bisa menyembunyikan sesuatu. Jadi ketika dia bicara bilang dia dia sangat hormat sama Mega dan Mega yang cuma satunya orang yang menolong, itu adalah fakta yang memang dia terima gitu loh. Ya kalau gua ngeliat kan Ahok udah ngomong bahwa dia jauh duluan lebih mengenal PDIP ketimbang Jokowi, lebih mengenal Ganjar lebih dulu ketimbang Jokowi. Kalau narasi itu sebenarnya supaya menjaga suara-suara Ahok yang tadinya ada di 02 itu untuk tidak kembali ke Ganjar. Karena jadi ingin mengaburkan niat Ahok kalau menurut gua ya. Ya emang harus dilihat pada saat ini orang-orang harus sadar memang sudah ada disparitas yang jelas antara Ahok dengan Jokowi, dan ini emang dibuat oleh Ahok sendiri gitu loh. Kan sama-sama dengan tegas Ahok bilang ketika saya berhenti jadi komisaris, itu saya sudah menunjukkan pilihan politik saya. Iya. Berarti nggak di lingkungan pemerintah lagi. Bahwa dia ingin menunjukkan bahwa saya 03 dan berseberangan dengan Jokowi. Dan dia berseberangan. Itu. Dia pengen kasih pesan ke masyarakat yang memang masih menyukai dia. Ada di dua kubu, lu balik dong. Ke calon yang gue dukung. Sebenarnya sesimpel itu mau yang dipesan sama dia. Persoalannya buat kita adalah apakah dia masih efektif hanya meramaikan suasana atau sebenarnya lu udah telat. Jadi menurut kita telat Bang ya. Kelihatannya telat karena ini tinggal beberapa hari kecuali gini loh. Ketika nanti dalam upaya dia mengembalikan masa dia, di satu sisi 02 melakukan kesalahan, baik kesalahan bicara lah atau apa dan segala macam yang akhirnya memang membuat turut mendukung orang-orang yang dulu suka Ahok di 02 itu kembali gitu loh. Nah, yang gua agak cukup menarik dan memang sudah kita duga ya, gua duga sih kenapa Ahok harus ke basis-basis NTT dan lain-lain ya, basis-basis di mana Lilin bernyala pada saat dia di penjara. Ya memang basis-basis itu saat ini adalah pendukung Jokowi dan 02. Itu yang perlu gerilya. Makanya dia perlu gerilya. Pertanyaannya tadi gue juga dengar dari teman-teman yang ada di NTT itu emang ada yang laporan lah, ada yang ngobrol ngasih tahu bahwa ada kawan-kawan yang dari sana nggak ngomong. Ya memang isu bansos ini cukup membuat orang akhirnya memuji Jokowi dan pilihannya. Dan pilihannya. Jadi memang agak berat pertarungannya. Jadi nggak semudah yang dibayangkan ketika Ahok muncul, maka hampir semua pendukung Jokowi Ahok 2000 bakal hijrah balik. Ya itu keuntungan dari Prabowo sebenarnya sebagai kalau gue bilang sih Prabowo itu incumbent ya, bayangan incumbent. Petahana. Iya. Petahana makanya. Jadi walaupun kita bakal tahu dan walaupun memang ada pernyataan Ahok yang benar, yang jadi presiden tetap adalah seorang Prabowo secara undang-undang. Sehingga Jokowi, Gibran nggak bisa kerja. Iya, nggak bisa kerja atau meneruskan nawacita. Jadi nggak bisa kerja itu mungkin konteksnya adalah lu nggak bisa meneruskan nawacita. Kita yang bukan yang dibuat sama PDIP. Nah, kita bukan mau membackup Ahok, tapi emang cara ngomongnya begitu, dia klarifikasinya begitu. Jadi kalau menurut gue ya pertarungan Jokowi Ahok ini akan berlanjut bukan sampai Pilpres saja, akan berlanjut pada kontestasi politik yang akan datang. Apalagi kalau dua putaran. Nah ini bagus nih. Ini baru ada juga kampus-kampus. Nah ini Dian Sastro bisa kepatahin yang katanya kan telat, mading udah terbit. Nah itu nggak berlaku kalau 2 putaran. Nah, makanya kalau terjadi 2 putaran maka pertarungannya akan semakin menarik. Betul. Terlebih misalnya tiba-tiba pada saat yang bersamaan Ahok daftar jadi cagup DKI. Lebih ngeri lagi itu. Itulah yang kemungkinan yang bisa kelihatan apakah efektif Ahok, walaupun ya banyak lembaga survei pengamat dan lain mengatakan begini, seminggu sebelum pencoblosan sekitar 90% orang sudah menentukan di atas 95 ya udah dikit yang gamang. Makanya perlu sesuatu yang sangat prinsipal. Apakah Ahok itu bagian dari prinsipal itu? Kita tunggu tanggal 14 Februari. Asik.